Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Fitriana dengan NIM 2421026 dengan tujuan menuntaskan tugas akhir semester 1 mata kuliah bahasa Inggris dengan dosen pengampu Ibu Anissa Arfiani, Magister Pendidikan. Tugasnya diantara praktik mengajar bahasa Inggris dengan topik simple present tense. Sebelumnya sudah tahu arti dari simple present tense itu apa? Tidak. Simple present tense itu kayak kalimat yang digunakan untuk kejadian yang sedang berlangsung, kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang, kayak aktivitas sehari-hari. Semisal kayak Nisa itu selalu berangkat ke sekolah setiap pagi jam 5 kayak gitu. Terus kayak membicarakan tentang kebenaran, fakta, kayak semisal presiden periode saat ini adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Lalu fungsinya antara lain itu kayak membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi secara berulang-ulang, lalu menyatakan kalimat perintah dan larangan. Untuk rumusnya udah tahu belum? Rumusnya itu ini, untuk membentuk kalimat tense biasanya digunakan kata kerja untuk bentuk dasar. Verb 1 itu tahu nggak? Enggak. Verb 1 itu kayak kata kerja, kata dasar. Kata dasar contohnya itu kayak go. Paham? Iya. Yeah. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu kayak contohnya tahu nggak? Enggak. Semisal si, he, terus nama orang kayak gitu. Itu menggunakan verb 1 plus s, hasilnya s, seperti yang ditunjukkan pada ini subjeknya kayak verb 1, subjek verb 1 itu ini untuk apa? Kata tunggal. Ini kata tunggal, I, you, they, we. Verbnya go. Lalu untuk verb 1 kata ganti orang ketiga diantaranya ada she, he, it. It itu untuk hewan. Ada tambahan es dari go menjadi goes. Terus example, contoh untuk menunjukkan kejadian berulang secara langsung saat ini. The train to Bekasi left every horse. Ini kan ada tambahan es-nya karena subjeknya itu kayak kata ganti orang ketiga, it. Ini menunjukkan it. Lalu untuk yang kedua, untuk menunjukkan suatu fakta, Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Ini has pakainya. Lalu untuk yang ketiga, untuk menunjukkan suatu kebiasaan, habit, Surya gets up early at 5 o'clock every day. Surya ada 3, afirmatif, negatif, dan interrogatif. Afirmatif itu apa? Tahu nggak? Enggak. Kayak persetujuan, menyetujui. Ini rumusnya S plus verb 1 or verb dasar atau to be itu is, am, are ditambah objek. Objeknya itu kayak ini, day, ketambahan s. Karena ini subjeknya itu menggunakan si, orang ketiga. Nah, lalu untuk contoh simple present tense negatif, yang negatif konjugasi pengertian. Untuk membentuk kalimat simple present tense negatif biasanya menggunakan tambahan done atau does
contohnya sih. Sebelum kata kerja kecuali to be, rumusnya itu diantaranya itu ada as subject plus don't or doesn't plus verb 1 ketambahan objek, lalu subjek yang kedua subjek tambah is, I'm, are plus not plus objek. Contoh simple present tense yang negatif itu they don't watch new movies every Sunday. Ini kan subjeknya kan pakai orang ketiga, they. They, jadi menggunakan don't. Lalu untuk subjek ketiga, she, he, it, setelah kata don't atau doesn't, bentuk verb tidak ditambahkan s atau as. Makanya ini watch, ini apa namanya, verbnya nggak ketambahan s, jadi watch dong. Paham? Lalu untuk yang ketiga, simple present tense interrogatif itu apa? Tahu nggak? Enggak. Pertanyaan. Berarti ini ketambahan di akhirannya itu kayak ada tandanya. Untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan itu biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimat. Rumusnya itu sebagai berikut: do or does plus subject plus verb 1 plus objek ketambahan tanda tanya. Kata do digunakan untuk subjeknya itu kayak apa namanya, orang pertama, I, you, they, we, kayak yang tadi. Lalu untuk kata does digunakan jika subjeknya itu berbentuk she, he, it, sama kayak yang tadi. Lalu contohnya itu untuk orang ketiga, does she read a Harry Potter book? Karena ini makanya orang ketiga sih, makanya ininya pakai does. Jadinya does she read a Harry Potter book? Lalu apabila kata kerja verb berupa to be, maka jangan menggunakan kata do atau does. Ciri-ciri present tense itu diantaranya ada menggunakan do dan does. Yang kedua, menggunakan kata kerja verb bentuk dasar verb 1. Lalu yang ketiga, menggunakan kata keterangan frekuensi seperti always, every, morning, rarely, usually, dan sebagainya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa ada pertanyaan? Tidak. Nah, terima kasih untuk Mbak Putri Khairunisa karena sudah membantu untuk mengerjakan tugas akhir semester 1 saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.